Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman, eh, mahasiswa Yayan Sultan Hamdi Gorontalo, jurusan Ilmu Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video tentang bedah buku tafsir ya, tafsir. Kita tafsir Al-Manar. Eh, ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manahis Al-Mufassirin yang diampu oleh Bapak Dr. Khairul Aspar MTHI. Pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang harus diulas, yaitu pertama tentang profil pengarang kitab tafsir ya, kemudian riwayat pendidikannya, alasan penamaan kitab tafsirnya, dan kemudian pengenalan kitab tafsirnya ya. Jadi dari berapa judulnya, penerbitannya, cetakannya, jumlah jilidnya, kemudian metode yang digunakan, selanjutnya pendekatan yang dilakukan, kemudian sumber tafsirnya, dan terakhir yaitu corak tafsirnya ya. Corak tafsir dari tafsir yang dibahas pada kesempatan kali ini. Baik, pertama yang kita bahas tentang profil pengarang kitab tafsirnya ya. Tafsir Al-Manar ini, nama pengarangnya yaitu Muhammad Rashid Ridho ya. Beliau lahir tahun 1865 Masehi dan wafat pada 1935 Masehi ya. Kehidupan singkatnya beliau ini ya, Rashid Ridho adalah seorang ulama pembaru Islam asal Suriah yang menetap di Mesir. Ia dikenal sebagai murid dari Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ia memainkan peran besar dalam gerakan modernisme Islam dan penerbitan jurnal Al-Manar yang menjadi wadah penyebaran pemikiran pembaruan Islam. Ia aktif dalam mengembangkan pendidikan dan berpandangan bahwa Islam perlu dimurnikan dari bid'ah dan kontekstualisasi kan sesuai zaman. Riwayat pendidikannya, Rashid Ridho ini belajar di madrasah tradisional di Tripoli, kemudian berguru pada Muhammad Abduh di Mesir. Kemudian ia menggabungkan pendidikan tradisional dengan semangat reformasi Islam. Poin yang kedua itu alasan penamaan kitab tafsirnya. Jadi Al-Manar itu berarti menara cahaya, atau dengan kata lain sumber pencerahan. Dinamakan demikian karena tafsir ini awalnya merupakan serial tafsir dalam majalah Al-Manar yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk kitab. Nama ini mencerminkan tujuan tafsir ini untuk memberikan cahaya pencerahan dalam memahami Al-Quran secara rasional, kontekstual, dan progresif. Poin ketiga yaitu pengenalan kitab tafsirnya. Jadi judulnya Tafsir Al-Quran Al-Hakim Al-Musamma bi Tafsir Al-Manar. Pengarangnya yaitu Muhammad Rashid Ridho, melanjutkan tafsir dari gurunya yaitu Muhammad Abduh. Penerbit ya ini Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Libanon ya. Cetakan edisi Beirut, cetakan kedua tahun 1990. Jumlah jilid ada 12 jilid hingga akhir surah Yusuf. Batasan jilid dan materi. Jilid 1 sampai 2 itu isinya Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Kemudian jilid 3 sampai 6 itu Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Kemudian jilid 7 sampai 10 itu berisi Al-An'am sampai dengan At-Taubah. Dan jilid 11 sampai 12 itu ada surat Yunus sampai surat Yusuf. Kitab ini tidak selesai sebenarnya karena Rashid Ridho wafat sebelum menyelesaikan tafsir seluruh Quran. Selanjutnya itu metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam tafsir ini yaitu metode tahlili, analitik ya, yaitu menjelaskan ayat-ayat secara berurutan dan mendalam. Pendekatan yang digunakan secara rasional, akli ya, artinya mengedepankan akal dan argumentasi logis.
Kemudian pendekatan yang kedua itu kontekstual atau ijtimai, ya. Menyesuaikan makna dengan konteks sesuai politik umat Islam saat itu. Yang ketiga yaitu pendekatan islahi reformatif. Artinya bertujuan membenahi praktik keislaman umat yang dianggap menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun sumber tafsirnya yaitu pertama Al-Quran, ya, kemudian hadis Nabi, pendapat ulama salaf dan ahli tafsir klasik, kemudian analisis sosial, politik dan kondisi umat. Sumber tafsirnya Al-Quran yaitu dia menafsirkan tafsir ayat dengan ayat. Kalau hadis itu penafsirannya, sumber tafsirnya dia lebih selektif dalam memilih hadis. Kemudian yang terakhir yaitu corak tafsir, ya. Corak tafsir itu yang di Al-Manar ini adabi, istimai dan reformatif. Tafsir tafsir Al-Manar, ya, artinya bercorak adabi istimai karena mengedepankan nilai-nilai sosial, reformasi dan akhlak dalam penafsiran ayat. Tafsir ini juga mengandung corak modernis karena mengangkat isu-isu kontemporer seperti kolonialisme, fanatisme mazhab dan kemunduran umat. Tidak mengabaikan aspek balaghah dan bahasa, ya, tetapi lebih fokus pada hikmah dan pelajaran sosial dari ayat. Terakhir kesimpulan singkatnya, tafsir Al-Manar, ya, adalah karya monumental yang menggabungkan antara metode tafsir klasik dan semangat reformasi Islam modern. Cocok dijadikan rujukan bagi mahasiswa tafsir dalam memahami dinamika tafsir rasional dan sosial dalam sejarah tafsir Islam. Terima kasih. Kali mungkin ini yang bisa saya ulas sedikit tentang bedah buku tafsir atau kitab tafsir yang berjudul Al-Manar tadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.